kemarin R3 itu Pak yang nggak lulus katanya paruh waktu itu gimana Pak? Kalau paruh waktu nanti diangkat paruh waktu ya dengan gaji sama seperti sekarang dan diberikan nomor induk pegawai. Dan nanti tahun ini arahan Bapak Presiden tahun ini selesai semua, dan nanti kalau daerah sudah punya uang, yang paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu dengan mengajukan formasi ke Kemenpan RI. Kalau Pemda tidak mengusulkan itu gimana Pak? Maksudnya? Yang mana? Yang paruh waktu yang tidak mengusulkan Pemda gimana? Oh, itu wajib diusulkan karena kan gajinya sudah ada. Ya. Karir ASN ini bisa diperkuat dari 2 jalur. Pertama yang kami usulkan kepada Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR, dan Ibu Menpan adalah penguatan dari jalur jabatan fungsional. Ini menjadi penting sekali agar ke depan para ASN sejak masuk jadi CPNS sudah diberi jabatan fungsional. Sehingga memahami betul apa yang akan dikerjakan. Keahlian, kepakaran, konsistensi mengembangkan jabatan-jabatan keahliannya akan menjadi pemacu ASN untuk berkarir lebih bagus lagi. Maka usulan Korpri adalah sejak masuk menjadi CPNS langsung diberikan jabatan fungsional. Nah, semakin naik jabatan fungsionalnya itu bisa ditugaskan di jabatan manajerial atau di jabatan struktural. Nah, ASN kita ada 4,8 juta. Yang sekarang berada di jabatan fungsional itu jumlahnya ada 72%. 7% saja yang ada di jabatan struktural dan 21% berada di jabatan sebagai staf pelaksana. Jadi inilah peta, inilah profil para ASN kita. Kendala yang ada dalam jabatan fungsional itu salah satunya formasi. Banyak ASN kita yang terhambat karena formasi. Maka dari Korpri mengusulkan formasi diberikan sejak awal. Sehingga tidak perlu lagi ada permintaan penambahan formasi. Jadi kalau formasi fungsional pertama 100, maka di muda juga formasinya 100, di madya juga 100, di utama juga. Kemudian ASN kita yang pelaksana ditingkatkan usia pensiunnya dari 58 ke 59 tahun. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, juga fungsi-fungsi keahlian bisa terus dipertahankan di organisasinya. Sedangkan untuk yang di jabatan struktural, ada 17 orang di jabatan pimpinan tinggi utama. Hanya 17 orang di Indonesia itu yang kita usulkan pensiunnya sampai 65 tahun. Ini manusia-manusia langka, ASN-ASN unggul berkualitas tinggi. Kemudian yang jabatan pimpinan tinggi madya, eselon 1, para dirjen, para sekjen, sekda provinsi. Ini jumlahnya hanya 700-an. Kita usulkan pensiun sampai 63. Jadi tidak benar kalau Ketua Korpri mengusulkan ASN pensiun semua sampai 70 tahun. Tidak. Yang 70 tahun itu hanya untuk jabatan pimpinan, untuk jabatan fungsional utama. Dan jumlahnya tidak lebih dari 5% dari masing-masing. Urgensinya kenapa? Dari Korpri mendorong penguatan jabatan fungsional dan perpanjangan usia pensiun. Pertama, kita harus mendorong ASN ini memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian mendorong mentoring, transfer of knowledge, transfer of leadership dari pejabat-pejabat senior kepada ASN-ASN muda. Yang ketiga, investasi saat menjadi ASN itu dilakukan oleh negara ini besar sekali. Kalau teman-teman naik sampai dengan di jenjang yang tinggi, eselon 2, eselon 1, itu pelatihannya sudah minimal 4 sampai dengan 8 kali pelatihan. Belum lagi pendidikan S1, S2, S3, pelatihan-pelatihan di dalam dan di luar negeri yang sangat banyak itu biayanya mahal. Maka kita merawat investasi ini untuk dipakai lebih panjang lagi. Sehingga keahlian-keahlian para ASN bisa dipakai oleh organisasi ini dalam waktu yang lebih panjang. Ini beberapa urgensi yang sangat penting.